Apakah hoax itu memang hanya sebatas sebuah informasi yang menyimpang secara luar biasa? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Perbincangan menarik akan kita bahas bersama dengan Bro Daniel Fili. Halo Bro Daniel, apa kabar? Halo Audrey, apa kabar? Baik, smart listener semuanya yang live Instagram dengan YouTube kita dan juga di Instagram saya. Selamat malam semuanya. Sekali lagi, sehat itu menjadi wajib menu kita setiap hari ya. Setiap bangun tidur pastikan bahwa kita itu sehat. Yes. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat apa? Mindset, pikiran ya. Mindsetnya juga gitu. Jadi pada malam hari kita akan bicara tentang mindset. Yes, seperti yang Bro Daniel bilang ya, kesehatan itu kan memang harus kita jaga. Tidak hanya sekarang kan kita diharuskan untuk meningkatkan imunitas tubuh ya Bro Daniel, betul. Dengan mengkonsumsi mungkin jamu lah atau makanan-makanan yang bisa meningkatkan imun. Tapi juga kita harus mengkonsumsi berita-berita ataupun informasi yang pastinya kredibel, terpercaya ya supaya kita tidak termakan hoax. Nah, itu dia. Topik kita malam hari ini mengenai hoax. Bro Daniel, boleh di-share dulu. Sebenarnya ini kan masih simpang siur juga ya. Definisi hoax ini sebenarnya seperti apa sih Bro Daniel? Saya mau mengajak kita semua pada malam hari ini untuk merenungkan sebuah definisi sebenarnya tentang hoax itu. Apakah hoax itu memang hanya sebatas sebuah informasi yang menyimpang secara luar biasa? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Saya kasih contoh gini, ya kan? Ketika kita bicara korupsi, di kepala kita apa? Oh pasti yang mereka ditangkap KPK tuh ya, yang pakai rompi kuning gitu kan, wah uang tuh. Enggak. Ternyata kalau kita bicara korupsi, kita juga sering korupsi waktu, Audrey. Ya kan? Kita sering korupsi waktu. Bahkan di jalan, ketika kita menyerobot mobil orang lain dengan tidak memberikan sen, itu sudah korupsi. Itu sudah korupsi. Dengan kita mengambil hak orang lain tanpa izin, itu sudah korupsi. Seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang korupsi, ya kan, kita tidak bicaranya tentang orang yang pakai rompi kuning atau tentang KPK. Ya kan, kenapa saya bicara itu? Kenapa? Karena 3 tahun yang lalu saya bersama dengan teman-teman di Indonesia Corruption Watch, kita bikin konten definisi tentang korupsi. Wah, di situ saya benar-benar belajar dari teman-teman kita yang dari ICW gitu ya. Oh ternyata datang terlambat aja itu udah korupsi. Korupsi waktu. Nah, ketika kita bicara korupsi hanya pakai baju rompi, kita punya satu definisi yang salah ternyata. Ya kan? Karena ternyata kita membiarkan itu terjadi. Makanya ketika teman-teman di ICW, mereka bikin materi untuk anak-anak mulai dari SD, dari kecil, untuk memperkenalkan tentang resiko-resiko yang timbul terjadi dari tindakan anak-anak sampai itu korupsi nanti besar. Karena terbiasa ngambil tanpa izin, itu terbiasa nyerobot, terbiasa. Jadi kalau besarnya jadi uang, dibilang kayak gitu. Salah satu contohnya. Nah, saya kepikiran tentang hoax. Ternyata hoax itu tidak bicara hanya ada di berita bahwa itu tidak benar beritanya gitu. Ketika saya bicara tidak benar saja ke Audrey dan punya niatan bohong, dan informasi itu tidak bisa saya pertanggungjawabkan, itu sudah hoax, Audrey. Jadi kalau saya bohong, itu sudah hoax. Cuma bahasa kerennya di sosial media, namanya hoax. Yes. Gitu. Ya kan? Jadi kalau saya bilang, Pak Audrey tanya ke saya, Pak Denan capek nggak? Enggak. Padahal saya capek nih misalnya. Nah itu udah hoax. Kenapa? Karena saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Sesimpel itu. Ya kan? Atau sesuatu informasi yang saya sampaikan ke Audrey, saya tidak bisa pertanggungjawabkan. Misalnya Audrey tanya, lalu saya jawab. Saya bilang, Audrey tanya lagi, informasi dari mana Pak? Aduh, saya nggak tahu ya dari mana. Nah, itu sudah hoax. Karena kita main meneruskan. Seperti itu. Sebaiknya kita tidak teruskan. Sehingga itu tidak menjadi pertanggungjawaban kita. Sederhana ya. Jadi sebenarnya hoax itu udah menjadi kehidupan kita sehari-hari gitu. Ketika anak kita di rumah misalnya tidak bicara yang sesuatu yang benar kepada orang tuanya, itu udah hoax. Anak kita menyembunyikan sesuatu dengan tujuan untuk tidak diketahui atau diketahui dengan cara yang berbeda, dengan hasil yang berbeda,
punya satu kepentingan, itu sudah hoax, Audrey. Jadi sebenarnya tiap hari kita sudah melakukan hoax tanpa kita sadari. Yes. Nah, seperti dengan korupsi tadi, bahwa itu kan bukan. Seperti itu kan. Ya. Nah, teman-teman, smart listener, bahwa Audrey, hoax itu bicara sesuatu konten, materi, informasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan atau yang tidak benar adanya, yang terus kita jadikan sebuah materi untuk kita sampaikan, sebuah informasi untuk kita sampaikan, sebuah data untuk kita sampaikan. Itu sudah hoax sebenarnya. Okay. Itu, Audrey. Jadi sebenarnya selama ini aku juga merasa bahwa hoax itu yang ada di pemberitaan ya. Biasanya kan kalau di berita-berita kan memang muncul ini sebagai hoax gitu kan, minuman ini dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita identik tuh dengan yang diteruskan di WhatsApp lah, Bro Daniel ya. Ternyata hal-hal sesepele yang Bro Daniel bilang tuh seperti itu. Tapi sebenarnya kenapa sih seorang itu bisa, Bro Daniel bilang tadi, setiap lini kehidupan kita bahkan kita bisa ya, dan juga berpeluang untuk melakukan hoax ini. Sebenarnya apa sih yang membuat kita bisa ngomong seperti itu, Bro Daniel? Nah, gini Audrey, smart listener, bahwa ketika seseorang melakukan hoax, lalu dia bilang khilaf, itu hampir nggak mungkin. Jadi saya yakin orang nggak setuju. Kenapa? Karena gini, hoax itu punya satu kepentingan memang yang sudah diciptakan oleh orang tersebut ketika dia berbuat. Contoh, ketika saya tidak jujur sama Audrey, saya kepikiran. Kenapa? Karena saya takut dimarahin Audrey. Nah, itu kan berarti kepikiran. Berarti akhirnya dia menyampaikan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau informasi yang salah, Audrey. Seperti itu. Ketika anak kita misalnya di rumah, ya kan, dia tidak menyampaikan, takut dimarahin. Nah, dia sudah merencanakan. Jadi hampir tidak mungkin saya mengatakan bahwa seseorang membuat sebuah berita hoax dibilang khilaf. Hampir tidak mungkin seperti itu. Nah, hanya saja ada sesuatu, kenapa saya bilang hampir tidak mungkin, hanya saja ada satu yang paling penting. Terkadang kita hanya memforward, meneruskan. Nah, bahayanya kenapa? Karena kita tidak hanya meneruskan gitu ya, tapi bahkan kita tidak menggunakan brain-nya kita. Bahasa Indonesianya otaknya kita untuk apa yang kita lakukan, sehingga kita pun terlibat di dalam tidak bertanggung jawab untuk itu gitu loh. Jadi saya mengkategorikan ada dua. Jadi yang menciptakan hoax itu atau berita tadi, lalu yang meneruskan. Nah, yang meneruskan ini memang kita bisa bilang khilaf. Kenapa? Karena kita pernah bahas bahwa tingkat konsentrasi seseorang manusia sekarang itu kurang dari Mas Koki. Ya kan, berita masih kirim aja. Begitu dari kirim ternyata ini beritanya nggak benar nih. Baru oh iya salah ya. Nah kayak gitu. Jadi keterusan. Nah nanti di bagian keterusan inilah yang mau kita berhentikan. Gimana caranya? Jadi satu kita bicara sumbernya, dua kita bicara yang meneruskannya. Itu menjadi sangat penting, Audrey. Itu. Ada yang menerima dan meneruskan. Nah kira-kira Anda bagian yang mana? Yang cukup menerima saja atau kayaknya selama ini saya juga ikut meneruskan deh ya. Coba refleksikan diri Anda. Mungkin ya. Aduh, bahaya. Harus kita ubah ya kebiasaan yang satu ini. Dan